Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusyaidi Tahiri, SOS MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap studi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen STI Mahaputra. Video ini dibuat untuk melengkapi satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu terkait pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDT UKT-PT untuk bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya gunakan untuk pembelajaran adalah mata kuliah manajemen strategi dengan metode mata kuliah MNJ 632 yang merupakan kuliah wajib dalam prodi manajemen yang terdapat pada semester 6 atau genap. Bobot mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang disampaikan melalui metode delivery, interaction, assessment. Pada metode ini, dosen akan menyampaikan materi melalui presentasi yang diselingi dan dibarengi interaksi dengan mahasiswa dalam bentuk berdiskusi, tanya jawab maupun studi kasus. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan di kelas setelah luring atau 16 kali tatap muka yang mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen strategi ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada STI Mahaputra yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang yaitu konsep manajemen secara umum, tingkat strategi, langkah-langkah atau konkret penyusunan strategi, misi, visi maupun goals pada bidang yang telah ditentukan dengan tujuan jangka panjang, serta identifikasi faktor kunci keberhasilan, analisis, acuan untuk menetapkan SWOT maupun strategi strategik maupun strategi generik dalam menghadapi persaingan ke depannya. Sedangkan kompetensi manajemen strategi adalah yang akan dicapai oleh mahasiswa, yaitu mampu merumuskan, mengoperasikan ketentuan dan menguasai konsep teoritis dalam membentuk suatu keputusan berdasarkan analisa sebuah ide yang kreatif serta efektif untuk melakukan suatu hal lebih kedepannya lebih baik secara internal maupun eksternal dalam perusahaan maupun organisasi. Sedangkan dalam materi pembelajaran ini dipilih dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Adapun CPL dalam mata kuliah manajemen strategi ini adalah yang pertama, CPL pertama, menguasai konsep teoritis secara literasi, teknologi, dan manusia serta aplikasi untuk berperan dalam kehidupan global sesuai tuntutan revolusi industri 5.0 di Indonesia. Yang kedua, CPL 2 adalah menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, perusahaan, tata kelola, minimalkan risiko merupakan bagian manajemen strategi, serta pengendalian internal maupun dalam lingkungan bisnis. Sedangkan CPL ketiga, saya menggunakan
Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian serta sesuai dengan standar kompetensi serta bidang yang bersangkutan. Sedangkan CPL keempat, saya menjelaskan dengan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsi bisnis pada level operasional serta realisasi gagasan bisnis yang memanfaatkan sumber daya bisnis secara efektif dan efisien, serta mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategi organisasi bisnis dan menjabarkan rencana strategik secara operasional maupun organisasi bisnis pada level fungsional. Sedangkan dalam CPMK-nya, dalam tahap ini saya ada beberapa pertemuan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pertemuannya untuk menjelaskan konsep manajemen strategi secara umum dan secara luas. Sedangkan pertemuan kedua, saya membahas tentang pengertian, arti penting, serta isu keputusan strategi. Yang ketiga adalah pertemuannya tingkat strategi, langkah konkret penyusunan strategi. Yang keempat, dalam pertemuan ini saya membahas tentang model, tahapan, dan implementasi strategi. Yang kelima, pertemuan kelima kita berada dalam perumusan strategi, ketentuan strategi, kondisi internal maupun eksternal perusahaan, serta stakeholder dengan harapan-harapan untuk dinyatakan atau diharapan yang berbentuk nyata. Yang pertemuan keenam, saya akan memberikan pembahasan itu identifikasi stakeholder berdasarkan proses dan isu strategis. Pertemuan ketujuh, saya memberikan materi ini dengan memetakan stakeholder berdasarkan power prediction dan power interest. Pertemuan ke-8 ini adalah ujian tengah semester antara saya dengan mahasiswa. Pertemuan ke-9 itu misi, visi, goals, bidang yang berkaitan dalam jangka tujuan jangka panjang. Pertemuan ke-10 identifikasi faktor kunci keberhasilan. Pertemuan ke-11 itu kesempatan sasaran atau balance scorecard. Pertemuan ke-12 sampai 15 saya membahas tentang analisis dan acuan untuk menentukan SWOT, grand strategi, generik strategi maupun kiat-kiat bertahan menghadapi persaingan. Pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Ada beberapa referensi buku yang saya pakai. Ada 5 referensi. Yang pertama adalah karangan Fred R. David. Yang kedua adalah Dr. Fitri Lukistuti. Yang ketiga adalah karangan Profesor Dr. Murjani. Dan ada 2 buah buku manajemen strategi, itu perbedaannya teori dan analisis serta implementasi. Itu terbit pada tahun 2023. Sedangkan metode yang saya pergunakan dalam pengajaran ini, ada beberapa metode yang saya pakai, yaitu adalah discovery learning. Yang kedua adalah presentasi. Yang ketiga adalah studi case atau studi kasus. Yang keempat adalah metode kasus. Jadi ini adalah rangkaian dari beberapa metode pembelajaran saya pakai dalam pembelajaran.
Adapun aspek penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tingkat kehadiran 15%. Yang kedua adalah tugas sebanyak 15%. Yang ketiga adalah kuis. Yang keempat adalah ujian tengah semester. Yang kelima adalah ujian akhir semester. Itu berada dari 20 sampai 30%. Baiklah, demikianlah pemaparan dan penjelasan video singkat ini dalam mata kuliah manajemen strategi. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran real teaching yang dilakukan di kelas secara tatap muka atau luring. Selamat menyaksikan. Ini kita akan membahas tentang manajemen strategi. Sebelum mengenal manajemen strategi, kita harus paham dulu apa sih manajemen dan strategi. Kalau menurut kalian pribadi, apa yang lebih bagus yang dikatakan manajemen, apa sih strategi? Yang lebih simpel aja sebelum kita membahas ke materi. Strategi. Iya, apa pun ada strategi. Kalau strategi itu kayak perencanaan ataupun bagaimana sedang ini kita harus membuat strategi sebelum kita melakukan kegiatan tersebut. Terus Kalau manajemen, manajemen apa? Ini juga umum loh. kalau manajemen itu kayak lebih mengatur, Mengelola, terus tuh apa? Mengelola, menyusun, memformulakan atau menetapkan untuk jangka panjang itu masih bisa menjadi strategi. Tapi ini adalah kita sederhanakan dengan bahasanya ini dulu ya. Manajemen adalah sebuah proses, sedangkan manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni. Kita turunkan ke bawah, strategik adalah teknik menemukan dan menciptakan kesempatan baru di hari esok. Ini adalah sebuah kata puitis tapi sangat mendalam. Kadang-kadang ini bahasanya sederhana, tapi kalau orang tidak paham dengan bahasa puitis atau filsafat ini, anggap kata-kata mutiara. Padahal ini adalah yang konsep dari manajemen strategi. Jadi menemukan dan menciptakan kesempatan baru di hari esok. Apakah hidup tidak bisa menciptakan hal yang baru? Jadi hal ini harus kita pahami dengan bahasa yang sederhana, menemukan dan menciptakan kesempatan baru. Itu yang harus kita pahami menjalani hidup. Oke. Kita lanjut yang ini dan yang lebih simpelnya lagi. Oke, nah ini apa sih beda taktik dan strategi? Kalau coba kalian membaca ini nanti sebelum kita membahas, ini karena bahasanya banyak pengertiannya, nanti kita singkatkan lagi. Ini taktik adalah sebuah rencana dan tindakan memiliki sistem untuk mendapat sebuah tujuan dan juga adalah merupakan pelaksanaan dari sebuah strategi dan merupakan bagian dari sebuah siasat atau musuh. Kalau bahasa sederhana dalam bahasa Indonesia, KBP ini dirumuskan adalah taktik. Sedangkan strategi adalah sebuah rencana yang cermat mengenai sebuah kegiatan untuk dapat mencapai sebuah sasaran khusus untuk yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi ada bahasa demikian lagi, ilmu dan juga seni dalam menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh sebuah bangsa dan melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam aksi, peran dan juga yang lain. Oke. Kita akan membahas dengan bahasa yang lebih sederhana. Apa sih perbedaan sikap dan kelakuan? Nanti ada sih bapaknya. Kita sedang paparkan dengan materi kita. Apa sih perbedaan wacana, sikap ya? Perbedaan sikap dengan kelakuan atau hasil dari perilaku. Sikap dan perilaku deh.
Sikap apa sih sebenarnya? Sikap apa? Sikap adalah sebuah wacana perilaku yang kita akan laksanakan atau keinginan. Sikap itu adalah keinginan. Jadi taktik adalah keinginan yang ada di dalam diri kita dan kita buat solusi gimana cara prosesnya menghasilkan strategi. Jadi di sini taktik adalah pembuatan pertama, konsep pertama kali, hasilnya adalah apa yang kita harapkan. Itu adalah antara sikap dan perilaku, antara taktik dengan strategi. Itu sangat harus dipahami untuk kalian, karena itu adalah dasar-dasar dari manajemen strategi. Intinya dari sebuah manajemen strategi itu apa sih sebenarnya? Ini jika yang lebih simpel lagi kita arahkan lagi. Nih, menurut yang di atas ada Fred David mengatakan manajemen sebuah suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, formulatif dan penerapan, implementing dan evaluasi keputusan strategis antara fungsi memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa akan datang. Jadi ini adalah impian, kalau kita lebih persingkat lagi adalah visi kita ke depannya. Jadi manajemen strategi adalah visi yang akan kita harapkan ke depan. Sedangkan menurut Lauren mengatakan manajemen strategis adalah sebuah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyelesaian suatu strategi atau sejumlah strategi untuk itu kan menyangkut nyawa juga kan saya kemarin itu kan kayak karena ini lebih konkret karena emosi dia menjelaskan dari itu. awal Jadi bagaimana lanjutin aja yang dia rasa itu benar. mencapai tujuan yang lebih baik. Kalau kita sederhanakan lagi, untuk menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk esok. Sebaliknya, mencoba untuk mengoptimalkan tren esok berdasarkan tren saat ini. Jadi nih, kalau kita dalam berwirausaha, pasti kita melihat potensi apakah barang ini atau liter ini lagi booming dan kita adopsi untuk kita jual kembali dengan hal yang lebih baru lagi untuk dimodifikasi. Misalkan ini loh, dulu kita memang cincau hanya memakai teh yang dipadukan di dalam satu gelas cincau sama teh. Sekarang orang telah memadukan dengan cappuccino, ada varian-varian lain yang dimodif oleh UMKM atau sebuah restoran. Jadi hal itu pun kita harus memahami bahwa apakah tren ini bisa nggak kita mencapai hal lebih keren, lebih baru lagi. Kalau kita contohkan lagi bahwasanya kalau sebuah HP ada generasi pertama, ada generasi kedua, ada tipe ini loh. HP Samsung sekarang dulunya S24, sekarang S25. Itu kan ada perubahan nggak mengikuti tren nggak untuk yang lebih baik kan? Tapi kalau kita sederhanakan lagi, manajemen strategi adalah ide kreatif dan inovatif untuk menghasilkan nilai daya jual atau daya pikat untuk orang yang ingin memiliki hal barang yang dia inginkan. Misalnya nih, kita punya ide, punya konsep, ide kreatif kita untuk kita pasarkan ke orang lain. Jadi wirausaha atau entrepreneurship itu adalah orang yang manajemen strategi. Tapi apakah dia bisa bertahan dengan kondisi lapangan? Apakah dia bisa bertahan untuk menghadapi tantangan-tantangan dari pesaing? Jadi hal ini kalau kita pahami bahwasanya manajemen strategi ini cukup sederhana, tapi mengaplikasikannya itu butuh proses dan butuh waktu yang tidak sebentar.
sebuah perusahaan dia harus mempunyai 3 tahap: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau itu telah dibuat dari A sampai Z, pasti perusahaan itu bisa dikatakan lebih bisa stabil untuk ke arah kedepannya. Tapi kadang ini loh, kita contohkannya sederhananya, kenapa bisnis kuliner lagi booming, nanti kalau udah bosan orang turun lagi, nanti ada lagi, karena itu tadi tidak ada inovasi atau ide kreatif untuk dimodifikasi. Kalian kalau lihat nih, apa brand yang masih bisa bertahan dengan ayam goreng? KFC itu masih ada brand sampai saat ini. Orang itu mempunyai apa enggak inovasi produk terbaru? Tetap dia menjual ciri khasnya ayam goreng, tapi makanan-makanan sebagai pendamping sampingan makanan inti pasti ditawarkan. Misalnya kentang goreng, es krim, terus dengan mayones atau segala macam yang dijadikan topping untuk memikat orang supaya tetap stay atau berbelanja di sini. Oke, ada pertanyaan tentang ini juga kita lebih simpelnya aja, silakan. Kalau kehidupan sehari bisa sih kita terapkan bagaimana manajemen seperti itu. Ya. Kalau untuk strategi manajemen ini prospek kerjanya tuh lebih ke mana? Arahnya kemana? Oke, ada lagi. Manajemen strategi pada dasarnya adalah orang berwirausaha. Tapi kalau dalam koridor perusahaan itu lebih banyak kepada konsultan. Dan kalau seorang konsultan, kalian harus BNSP atau bersertifikat negara. BNSP kalian kalau misalnya nih tamatan SMK, misalnya ada BNSP tenaga kerja untuk pelatihan itu bersertifikat secara nasional, itu adalah salah satu kelengkapan menjadi konsultan manajemen strategi. Yang kedua gini loh, seorang konsultan dia harus paham dengan lingkungan juga. Lingkungan dalam artian apakah dia memahami bagaimana membuat suatu proses sebuah perusahaan dari A sampai Z. Dalam artian ini loh, tahap dari pencetusan atau pendirian sebuah perusahaan, dia harus memahami lokasi, ruang, waktu, dan pangsa pasarnya. Apakah di SDM-nya atau operasionalnya atau dari daya bahan kelengkapan sebuah perusahaan, misalnya dari segi mesin atau teknologi. Jadi kalau konsultan itu pahamnya sangat banyak. Jadi intinya gini loh, manajemen strategi dia harus mempunyai multi talenta. Apakah finansial, apakah dia SDM. Karena gini loh, sebenarnya manajemen ini ada beberapa macam yang dibagi secara akademik. Yang pertama adalah manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen supply chain, dan satu lagi manajemen demand kalau salah. Jadi di sini ini seorang manajemen harus memahami semua karakter. Jadi kalau kita pahami bahwasannya kita seorang manajemen ini, kalau menurut kalian alasannya apa aja, keuangan saja? Tidak. Sama dengan kita harus memahami analisa yang lebih tepat dan daya guna yang lebih mantap. Jadi jangan seorang seorang manajemen dia harus memahami juga seluk-beluk apa saja yang terjadi di lapangan, apakah politik,
hukum, finansial maupun sosial budaya itu harus dia paham secara menyeluruh. Oke, karena materi kita cukup sederhana, hanya 24 slide, tapi saya hanya memberikan untuk saat ini hanya 2 slide sebagai memahami dasar yang lebih kalian pahami dulu, karena dengan dasar ini saja kalian harus memahami, nanti ada penambahan agak rumit dalam artian pemikiran-pemikiran yang sangat luas. Jadi untuk saat ini saya terima kasih atas perhatiannya dan pengertiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.